Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis. Pembagian hadis ditinjau dari 4 faktor. Yang pertama, dari segi persambungan sanad. Yang kedua, dari segi kuantitas sanad. Yang ketiga, dari segi kualitas sanad dan matan. Dan yang terakhir, dari pentebatan pada ya Allah. Hadis ditinjau dari segi persambungan sanad dibagi menjadi dua, yakni hadis muttasil dan munqati'. Muttasil yakni hadis yang mata rantainya bersambung dari mukharij sampai ke Shaibul Matan, yang sanadnya tidak terputus. Dan hadis ini disebut juga dengan hadis mausul, yang artinya hadis yang bersambung-sambung. Hadis mutasil ini dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis marfu' yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, dan yang kedua adalah hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Yang kedua yakni hadis munqati', yakni hadis yang mata rantainya tidak bersambung dari mukharij sampai ke Shaibul Matan atau Rasulullah. Jadi hadisnya ini terpantau gugur sanadnya, baik itu dari awal periwayatan atau akhir periwayatan. Jadi hadis yang gugur seorang rawinya sebelum sahabat disebut dengan hadis munqati'. Hadis munqati' tadi dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama hadis mu'allaq, yang artinya hadis yang gugur seorang atau lebih pada awal sanadnya. Yang kedua yakni hadis mursal, hadis yang gugur rawinya sebelum Nabi. Yang keempat hadis mu'dhal, hadis yang rawinya gugur berturut-turut di tengah sanad. Dan yang keempat hadis balaghiyat, yakni hadis yang tidak menyebutkan mata rantai rawinya. Hadis ditinjau dari kuantitas sanad. Hadis ditinjau dari kuantitas sanad dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni hadis mutawatir, adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang atau banyak orang, yang orang-orang tersebut bersepakat untuk tidak berbohong atau berdusta. Yang kedua yakni hadis ahad, adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Hadis mutawatir kemudian dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama mutawatir lafzi, yakni hadis yang diriwayatkan banyak orang dan memiliki makna yang sama dan redaksi yang sama. Yang kedua mutawatir maknawi, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dengan redaksi yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama atau prinsip yang sama. Yang ketiga yakni mutawatir amali, hadis yang berupa praktik keagamaan yang dikerjakan kemudian diikuti, yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Hadis ahad kemudian dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama yakni hadis masyhur, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Yang kedua adalah hadis ahad. Ya Allah. Pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matanya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yakni hadis sahih,
Hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung mulai dari awal sampai akhir dan hadis tersebut tidak mengandung syadz ataupun ilat. Hadis sahih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yakni hadis sahih lidzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi merupakan hadis sahih murni yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, dan hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan yang naik tingkat menjadi hadis sahih karena adanya hadis-hadis lain yang mendukungnya untuk naik tingkat. Yang kedua yakni hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang sanadnya bersambung dan tidak memiliki syadz ataupun ilat. Tetapi perawi pada hadis hasan ini hafalannya tidak sekuat hafalan perawi hadis sahih. Hadis hasan dibagi lagi menjadi dua, yakni hadis hasan lidzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan lidzatihi merupakan hadis hasan yang murni hadis hasan dan memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Sedangkan hadis hasan li ghairihi merupakan hadis doif yang kemudian naik tingkat menjadi hadis hasan karena adanya hadis lain yang mendukungnya untuk naik tingkat. Yang ketiga yakni hadis doif. Hadis doif merupakan hadis yang lemah yang tidak memenuhi syarat-syarat dari hadis sahih maupun hadis hasan. Hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan syariat ataupun akidah, tetapi hadis ini dapat dijadikan landasan bagi fadhailul a'mal atau keutamaan-keutamaan amal dengan syarat-syarat tertentu. Pembagian hadis ditinjau dari segi penisbatan pada pembicaranya dibagi menjadi 4. Yang pertama, hadis qudsi. Hadis qudsi merupakan hadis yang redaksinya atau ucapannya berasal dari Rasulullah SAW, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui mimpi. Yang kedua adalah hadis marfu, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Yang ketiga adalah hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada para sahabat Nabi baik itu berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hadis maqtu, hadis yang disandarkan kepada para tabi'in baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Dapat disimpulkan bahwa pembagian hadis menjadi beberapa kategori sangat penting dalam memahami dan mengkaji ajaran Islam. Pembagian ini membantu dalam menentukan tingkat keotentikan dan kekuatan hadis, sehingga memungkinkan umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Serta sangat penting bagi setiap muslim yang ingin mendalami ajaran Islam dan meningkatkan kualitas iman dan amaliyahnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.